Tuhan kata apa? Tuhan kata dua wanita ini, yang pelacur ni, Tuhan kata aku punya. Saya ada sedikit problem sedikit kalau bila kita sebut, kita kata Tuhan memerlukan pelacur sedemikian. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Nah, kali ini saudara, kita akan membahas mengenai seorang mu'alaf dari negara jiran, dari Malaysia. Ternyata antara mu'alaf Malaysia dan mu'alafnya yang ada di bangsa dan negara kita tidak jauh bedanya, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya dia masih berada di dalam agama Kristen, hidupnya biasa-biasa saja, memandang iman orang lain itu biasa saja, tidak suka menghina, tidak suka menjelekkan, tidak suka mengolok-olok, karena memang iman kekristenan mengajarkan dan menanamkan kepada setiap pengikutnya bahwa kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Alkitab tidak pernah menekankan supaya kita hanya mengasihi orang yang satu golongan dengan kita dan membenci orang di luar golongan kita. Itu bukan ajaran Alkitab. Nah, tetapi begitu orang Kristen pindah keyakinan menjadi mu'alaf, sebagaimana video ini Bapak Ibu, coba kita lihat. Tuhan kata apa? Tuhan kata dua wanita ini, yang pelacur ni, Tuhan kata aku punya. Saya ada sedikit problem sedikit kalau bila kita sebut, kita kata Tuhan memerlukan pelacur sedemikian. Apa yang dia lakukan? Ini adalah timbul rasa benci yang luar biasa terhadap Alkitab. Katanya dia sudah bertobat. Kalau tutur katanya tidak mencerminkan kalau dia orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah atau orang yang bertobat, itu tutur katanya lemah lembut. Tutur katanya penuh kasih. Tidak suka menghina, tidak suka mengolok. Tutur katanya itu bisa membangkitkan iman orang lain. Ada nilai positif setiap ucapan yang dia keluarkan. Itu adalah tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah. Bukan seperti bro ini yang dari Malaysia, suka menghina dan mengolok-olok iman kekristenan. Dia mengutip Alkitab seenak udelnya dia. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya kitab suci mereka kita bahas sevulgar Alkitab yang mereka bahas, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan didemo berjilid-jilid. Jangankan itu Bapak Ibu, Jenderal Dudung saja, di mana beliau berkata bahwa Tuhan itu bukan orang Arab, itu diperbesarkan oleh mereka. Apalagi kita yang membahas kitab suci mereka sevulgar mereka membahas kitab suci kita. Wah, bisa heboh luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak akan menanggapi dia karena sudah ditanggapi oleh Bang Didit Yuli, oleh Bang Didit, dan saya sudah re-upload video Bang Didit di mana Bang Didit menyanggah brother yang mu'alaf dari jiran Malaysia. Nah, saya cuma ingin mengatakan kepada dia bahwa perbedaan antara dua sosok tokoh yang ada di dalam Islam maupun yang ada di dalam kekristenan itu bagaikan langit dan bumi. Tidak ada perbandingannya. Nah, perbedaan antara Muhammad dan Yesus Hamasyah itu tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Karena yang satu itu adanya ke dunia ini dikarenakan kalam firman yang menjadi manusia.
Maka dia disebut hakim yang adil, maka dia juga disebut satu pribadi yang bisa membawa kita ke surga, maka dia juga disebut satu pribadi yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, dan dia juga disebut satu pribadi ketika dia ada pertama sekali hadir di dunia ini dalam bentuk wujud manusia, satu-satunya yang tidak disentuh oleh setan, itu adalah Adonai Yesus HaMashiach. Sedangkan satu lagi itu seperti kita. Maksudnya adanya, lahirnya ke dunia ini itu seperti lahirnya kita. Berbeda dengan hadir dan lahirnya Yesus HaMashiach ke permukaan bumi ini. Makanya bedanya itu jauh sekali. Apalagi pengajarannya sangat jauh sekali berbeda. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik antara Muhammad dan Yesus HaMashiach. Ya, Muhammad, katanya Allah membenci mereka yang tidak menerima Islam. Saya akan membacakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 32. Di situ dikatakan, "Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi Allah pilih kasih. Atau Allah tidak suka kepada orang di luar agama Islam. Pilih kasih. Sekarang kita melihat bagaimana ajaran Yesus HaMashiach. Di dalam Injil Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Beda kan? Antara pengajaran, antara ajaran Kristen dengan ajarannya mu'alaf, beda. Antara ajarannya murtadin dengan ajaran mu'alaf, beda sekali. Yang satu disuruh membenci orang yang tidak segolongan, yang tidak seagama, yang tidak seakidah, yang tidak seiman. Yang satu lagi, sekalipun dia tidak seagama denganmu, tidak seakidah, seiman, segolongan denganmu, tetap kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, sekalipun tidak seagama dan seakidah. Jangan membenci, apalagi menghakimi. Karena kata Alkitab, penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya murtadin, pendeta, penginjil, apalagi mu'alaf. Bukan. Itu satu, Bapak Ibu. Yang kedua, di dalam al-hadis riwayat Bukhari Muslim, di situ dikatakan apa? Aku telah diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, artinya apa? Silahkan saudara pikirkan sendiri. Saudara renungkan. Nah, aku telah diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. Siapa yang tidak mengakui Allah dan Rasul, itu diperangi. Dan terbukti pada masa Nabi Muhammad dan masa sahabat khalifah. Pada masa khalifah itu terjadi peperangan yang luar biasa karena ada orang yang berpaling dari Islam alias murtad. Ketika orang itu murtad, dikunjungi oleh utusan yang diutus oleh khalifah, terjadi dialog, semacam diskusi untuk dibawa kembali ke agama Islam. Nah, apabila orang yang diajak diskusi ini tidak mau kembali ke agama Islam, dikasih waktu 3 hari. Bila dalam waktu 3 hari tidak mau juga kembali ke agama Islam, mencintai Allah dan Rasul, mengakui Allah dan Rasul, maka diperangi orang tersebut. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Alkitab, ajarannya yang diimani oleh murtadin atau umumnya orang Kristen, Bapak Ibu.
Di dalam Injil Matius 26 ayat 52, di situ dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ini luar biasa. Di saat Yesus masa ditangkap, salah satu daripada murid itu adalah ada yang sangat berani, tidak takut mati. Selalu dia bawa pedang kemanapun dia pergi untuk berjaga-jaga. Dia ambil pedangnya, malah sempat dihunus pedangnya dan kena telinga dari salah satu orang yang menangkap Yesus Hamasiah. Lalu kata Yesus apa kepada murid yang menghunuskan pedang? Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi Yesus Hamasiah tidak memerintahkan muridnya, tidak memerintahkan pengikutnya untuk berjihad di jalannya Tuhan. Berjihad membela agama, berjihad membela Alkitab, berjihad membela kalimatnya Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Yesus Hamasiah. Yesus Kristus. Tidak Bapak Ibu, tidak diperintahkan oleh Yesus Hamasiah kepada kita semuanya. Maka luar biasa, Yesus Hamasiah, Alkitab mengajarkan para murtadin untuk selalu hidup damai, rukun, tentram, mengasihi orang yang tidak seiman. Mengasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan Yesus maju lagi, dia mengajarkan kepada kami, orang yang percaya kepadanya, orang yang membenci kamu, orang yang memusuhi, mengolok-olok kamu, kamu doakan mereka agar lembut hatinya. Nah, itu 2 poin Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali poin ya, tapi cukup 2 poin ini yang saya ungkapkan kepada mu'alaf, sehingga mu'alaf tersebut bisa disadarkan dengan video ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan membacakan komentar daripada netizen ya. Komentar daripada netizen terhadap Bro Lim, mu'alaf dari Jiran Malaysia. Nah, dikomentari oleh Sim Jayon. Saya cuma baca 1 komentar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa membaca lebih sering komentar saudara. Mana yang perlu kita sanggah, kita akan sanggah ya. Mana yang perlu kita angkat, kita akan angkat. Nah, sebenarnya banyak sekali komentar yang sangat positif. Cuma saya ambil 1 saja. Nah, Sim Jayon berkata, Brother Lim, slow aja. Perbuatan manusia yang tidak elok itu seperti merampok, membunuh, dengan memenggal kepala sesama manusia, menipu, memanipulasi ayat untuk birahinya, mengambil menantunya sendiri sebagai istrinya, dan semuanya itu adalah sifat dasar dari iblis sang bapa pendusta. Dan apakah sifat yang tidak elok tersebut layak untuk orang tersebut disanjung dan dimuliakan sebagai manusia yang berakhlak? Nah, ini komentar dari netizen yang bernama Sim Jayo. Nah, saudaraku, para subscriber pencinta channel Injil Habakkuk, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi renungan bagi kita semuanya, sehingga semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat iman kita di dalam akidah kekristenan, dan semakin hari kita semakin bertumbuh, sehingga kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan firman itu sendiri yang mencerminkan sifat kasih dan pengampunan. Doa saya, kiranya para subscriber selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit penyakit, ataupun virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Apapun usaha dan pekerjaan yang saudara lakukan, saya berdoa semua itu dibuat oleh Tuhan berhasil selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita semua bisa ambil bagian di ladang pelayanan Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah Waruah Kodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.